Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Landara Putri Rahana. Saya dari kelas 11 minat 1. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal matematika kemarin. Jadi nomor 1 agak ini ya. Jadi nomor 1 itu diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 dan gx sama dengan x plus 3 per 2. Jadi pernyataan 1 itu nilai f plus g 1 adalah 2. Benar atau salah? Jadi gimana nih ngejelasinnya ya? Jadi ini kita sama dengan dulu. F-nya itu x kuadrat plus 3x min 4. Jadi kita tulis dulu di sini x kuadrat plus 3x min 4 plus g-nya itu kan x plus 3 per 2. Jadi kita tulis g-nya plus x plus 3 per 2. Nah, jadi ini kan udah kayak gini. Nah, karena di sini nih satunya itu adalah x, jadi kita ganti setiap x di sini tuh jadi 1. Jadi sama dengan 1 kuadrat, kalau agak mencong maaf ya guys, plus 3 1 min 4 plus 1 plus 3 per 2. Nah gini, kalau udah kita jumlahin semuanya, 1 kuadrat itu sama dengan 1 plus 3 kali 1 itu 3 min 4 kita turunin, terus plus 1 plus 3 itu hasilnya 4 per 2 ya, sama dengan 1 plus 3 itu 4, 4 dikurang 4 itu 0, 4 dibagi 2, 2, jadi hasilnya adalah 2. Lanjut soal pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua itu nilai f bundaran G1 adalah 6. Benar atau salah? Jadi kita itu tulis dulu f bundaran, aku tulis dulu ya. F bundaran G1 sama dengan kita tulis nih f dalam kurung G 1 kayak gini kan. Nih, jadi f bundaran G1 adalah sama dengan f dalam kurung G1. Nah, jadi kita selesain dulu yang G-nya. Ya, aku kasih tanda panah dulu ya. Nah, kita itu selesain dulu yang G-nya. Jadi yang G-nya itu kita ganti ke 1, angka 1. Kan G-nya x plus 3 per 2. G sama dengan x plus 3 per 2. Nah, ini G-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 plus 3 per 2. G sama dengan 1 plus 3, 4. Per 2 sama dengan G-nya 2. Nah, karena udah ketemu G-nya 2, jadi kita langsung masukin ke F. Jadi, sebentar agak susah. F guys. Bentar, ada kesalahan F maksudnya. Nah, jadi F F dalam kurung 2 itu sama dengan F-nya berapa? F-nya x kuadrat kan? X kuadrat plus 3x min 4. Nah, kita ganti dengan 2.
Karena tadi kita dapat G-nya itu 2. Jadi 2 kuadrat plus 3 dalam kurung 2 min 4. Jadi 2 kuadrat itu 4 plus 3 kali 2 6 min 4 sama dengan 4 plus 6 10. 10 kurang 4 hasilnya 6. Jadi hasilnya adalah 6. Berarti pernyataan kedua nilai F bundaran G1 adalah 6. Itu adalah benar. Lanjut ke pernyataan ketiga. Nah, kalau pernyataan ketiga itu dia nilai G bundaran F1 adalah 3. Benar atau salah? Nah, karena soal yang sebelumnya itu kan F bundaran G. Nah, dia yang dicari G-nya dulu. Sekarang kita cari F-nya dulu. Jadi, kita tulis dulu kayak gini. G, maaf ya ibu gak kelihatan. F 1 sama dengan G bundaran F 1. Nah, ini kita cari dulu kayak yang soal sebelumnya. Jadi itu gini, kita tulis di bawah sini ya. Tuh F sama dengan F-nya berapa? X kuadrat plus 3X min 4. X kuadrat plus 3X min 4. Kita ganti sama 1 setiap X-nya. Jadi X kuadrat plus 3 dalam kurung 1 min 4. Kayak gini ya. Jadi itu dia sama dengan 1 kuadrat itu 1 plus 3 kali 1 3 min 4. 1 plus 3 4. 4 kurang 4 hasilnya 0. Jadi kita bisa langsung ganti ke G. Nah, jadinya gini. Mana ya? GX-nya berapa? GX-nya itu X plus 3 per 2. Kita ganti ke 0. X-nya. Jadi setiap X-nya kita ganti sama 0 per 2. Sama dengan 0 plus 3, 3 per 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Ini 1,3. Jadi pernyataan yang ketiga, nilai G bundaran F1 adalah 3. Benar atau salah? Jawabannya salah. Jadi soal nomor 2 itu jika F-1 dalam kurung X-1 sama dengan 4 min 3X per X-2, maka nilai F-5 adalah, di sini yang ditanya F-5. Jadi kita jawab, aku agak turun ini. Jadi jawab, kan F-1 dalam kurung X-1 itu kita inverse sama F-5. Jadinya itu 4 min 3X per X-2 sama dengan min 5. Karena tadi udah kita inverse sama X-1. Jadinya 4 min 3X. Nah, X-2 ini kita naikin ke sini, ke atas sini. Sama dengan min 5 dalam kurung X-2. Min 5 kali X itu sama dengan min 5X. Min 5 kali min 2 itu sama dengan plus 10. Nah, kita turunin. Nih ya. Nah, karena yang di sebelah kanan ini masih ada X, jadi kita pindahin dulu ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Jadinya gini, 5X min 3X sama dengan 10 min 4. Nah, jadi 5X dikurang 3X itu sama dengan 2X. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Nah, ini 2 kita pindahin ke sebelah kanan, pindah ruas. Jadi
X sama dengan 6/2. X sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi X sama dengan 3. Nah, kalau udah gini, kita coba kita masukin ke 4 min 3X per X min 2. Jadinya 4 min 3, X-nya kita ganti 3, per, ini juga kita ganti 3, sama dengan min 3 kali 3, itu hasilnya min 9, per 3 dikurang 2 hasil 1. Jadi 4 dikurang 9 itu berapa? Tuh, agak 4. Min 5 per 1. Karena dia di sini per 1, jadi kita nggak perlu tulis satunya. Jadi min 5 aja. Hasilnya adalah min 5. Jadi soal nomor 3 itu diketahui GX sama dengan 2X min 4. Dan F bundaran GX sama dengan 7X plus 3 per 5X min 9. Maka nilai F2 adalah, di sini yang diketahui itu F2. Maka kita akan jawab, kita misalkan hasil dari GX itu dengan Y ya. Y sama dengan kita tulis kita tulis GX-nya 2X min 4. 2X min 4. Nah, kita pindahin ke kiri, substitusi, jadi 2X sama dengan Y plus 4. Nah, udah gini, kita pindahin 2-nya, substitusiin lagi, jadi X sama dengan Y plus 4 per 2. Jadi gini, ini adalah hasil dari GX. Nah, ini terus kalau kita udah selesai ngerjain yang GX, kita kerjain dulu yang F-nya. F-nya di sini itu 7X plus 3 per 5X min 9. Jadi kita tulis F dalam kurung Y ya. Karena kan Y itu hasil dari GX kan. F Y sama dengan 7X plus 3 per 5X min 9. Nah, kalau kayak gini, kita tinggal masukin hasil GX-nya. Nih, hasil GX-nya kan tadi Y plus 4/2. Jadi kita masukin ke X-nya si F. Jadi gini, 7 Y plus 4 per 2. Nah, ini masih plus 3 di sini per 5 Y plus 4 per 2 min 9. Nah, jadinya kayak gini. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita selesain dulu yang pembilangnya. Ini pembilang. Ini penyebutnya. Penyebut. Maaf gak kelihatan. Sabar. Buat flash guys. Nah, kalau udah gini, kita nggak kelihatan muka aku. Kita tinggal selesain dulu pembilangnya yang 7 Y plus 4 per 2. Nih, kita selesain dulu pembilangnya. Pembilang sama dengan 7 Y plus 4 plus 3 per 2. Nah, di sini karena 3-nya gak bisa disatuin ke 7 Y plus 4 per 2, maka kita harus ubah dulu gimana caranya 3 nih bisa jadi per 2. Nah, kita kaliin sama 2. Jadi 3 dikali 2, 6. Nih, per 2. Nah, kayak gini. Nah, ini baru kita bisa satuin. 7 Y
plus 4 plus 6 per 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita kaliin 7-nya. Nggak kelihatan ya? 7-nya ke Y. Jadi 7 kali Y, 7Y. 7 dikali 4 plus 28 plus 6. Nah, ini masih per 2 ya. Nah, sama dengan 7Y, 28 plus 6, 34 plus 34 per 2. Nah, ini adalah hasil dari pembilang. Nah, selanjutnya kita akan nyari penyebutnya. Kita cari penyebutnya dulu. Di sini. Kelihatan nggak sih? Penyebut. Nah, ini penyebutnya. Penyebutnya tadi di sini adalah 5 dalam kurung Y plus 4 per 2. Ini min 9 ya. Nah, sama kayak tadi, gimana caranya min 9 ini bisa nyatu ke 2. Jadi kita ubah dulu min 9-nya. Jadi min 9 dikali 2, jadinya min 18 per 2. Ini baru bisa kita satuin ke sini. Jadinya 5 Y plus 4 ini min 18 per 2. Nah, kalau gini kita tinggal sain 5 dikali Y itu kan 5Y. 5 dikali 4 sama dengan 20 min 18 per 2. Itu jadinya 5Y. 20 dikurang 18 itu hasilnya 2 per 2. Nah, kalau udah gini kita tinggal kita satuin. Jadinya gini. F. Aduh, mencong bentar. Agak mencong ya. F sama dengan, kita tinggal masukin yang pembilang sama penyebut yang tadi hasilnya. 34 per 2 per 5Y plus 2 per 2. Guys, ini agak mencong ya. Nah, kalau udah kayak gini, karena aturan pecahan itu misalnya A per 2 per B per 2 itu sama dengan A per B. Nah, jadinya kita bisa giniin. 7Y plus 34 per 5Y plus 2. Nah, kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita udah bisa cari F2-nya. Nah, kita cari F2-nya. Nah, tinggal kita masukin 2-nya. 7 2 udah 72 plus 34 per 52 plus 2 sama dengan 7 kali 2 itu 14 plus 34 per 5 kali 2 10 plus 2. Nah, ini 14 plus 34. 4 tambah 4, 8. 1 tambah 3, 4. 48. Ini per 12. Jadi, 48 dibagi 12. 24. Hasilnya adalah 4. Nah, jadi F2-nya adalah 4. Selesai. Ini adalah jawaban nomor 3. Langsung aja ke soal nomor 4. Di sini yang diketahui adalah fx sama dengan 2x plus 5, gx sama dengan x plus 2. Ditanya f bundaran g inverse x sama dengan, sini langsung kita jawab sama dengan f.
kita giniin dulu. Nah, kalau udah di sini F-nya 2, kita tulis 2. G-nya X plus 2 plus 5, karena ini 5. Kalau udah gini, kita kaliin pelangi. 2 kali X, 2X. 2 kali 2 plus 4 plus 5-nya turun. Kalau udah gini, kita jumlahin 2X plus 4 tambah 5, 9. Nah, jadi F bundaran G itu bundaran X ya. F bundaran G X sama dengan 2X plus 9. Nah, kalau udah gini, kita tinggal cari inverse ya. Kita cari inverse. Gimana cara nyari inverse? Jadi kita ganti FOG ini dengan huruf Y. Jadi kita misalkan aja dengan Y. Jadi Y sama dengan 2X plus 9. Nah, kita pindahin semua ke kiri. Jadi 2X plus 9 sama dengan Y. Nah, ini 9 kita pindahin ke sini. Jadinya 2X sama dengan Y min 9. Nah, kalau udah gini, di sini kan masih ada X. Jadi kita pindahin 2-nya ke sini. X sama dengan Y 9 per 2. Nah, kita udah ketemu hasilnya. Bundaran F bundaran G inverse itu sama dengan ini. Tapi ini karena masih dalam bentuk Y, kita jadiin kayak gini. F bundaran G per 1 sama dengan X min 9 per 2. Kita ganti Y-nya dengan X. Jadi ini adalah hasilnya. Lanjut soal nomor 5. Suatu pabrik berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama dengan menggunakan mesin 1 yang menghasilkan bahan setengah jadi. Mesin 2 menghasilkan kertas jadi. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 2x min 1, dan mesin 2 mengikuti fungsi Gx sama dengan x kuadrat min 3x. Dengan x merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton, fungsi yang menyatakan jumlah kertas yang dihasilkan oleh produksi tersebut adalah, di sini diketahui fungsi mesin 1 Fx sama dengan 2x min 1. Ingat fungsi mesin 1 itu bahannya yang setengah jadi. Mesin 2 Gx sama dengan x kuadrat min 3x. Ini mesin 2 kertas jadi. Nah, ditanya fungsi hasil akhir jumlah kertas jadi dari keseluruhan proses. Di sini kita pakai G bundaran F. Kenapa kita pakai itu? Karena kita tuh masukin dulu ke F, lalu hasilnya itu dimasukkan ke G. Kenapa gitu? Karena F-nya itu kan bahan setengah jadi. Kalau dimasukin ke G, itu menjadi kertas yang jadi. Jadi kita pakai G bundaran F. Nah, di sini kita ketahui, kita gini dulu deh. G, F, X. Nah, di sini kan G-nya X kuadrat. Di sini Fx-nya 2x min 1. Nah, jadi kita gini. 2x min 1 kuadrat. Karena kita ambil kuadrat ya. X-nya kita pakai ke sini. Nah, kalau udah gini, kita tulis lagi min 3x. Nah, min 3, X-nya kita ganti sama 2x min 1. 2x min 1. Nah, ini kita selesain dulu yang bagian ini, kita pecah. Jadi 2x min 1, 2x min 1, min 3, 2x min 1. Sama dengan ini, kali ke sini, 2x kali 2x itu 4x kuadrat. 2 kali
min 1 min 2x terus min 1 kali 2x min 2x min kali min 1 plus 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita kurung dulu deh. Kita kurung dulu. Ini min ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita selesain. Turunin 4x-nya. Nah, ini min 2x ditambah min 2x itu jadinya plus 4x. Nah, ini plus satunya turun. Nah, kalau udah kayak gini, kita turunin ini. 2x min 1. Nah, ini kita selesain dulu ini. Min 3 ini turunin dulu plus 4x plus 1. Min 3 kali 2x min 6x. Min kali ini min 1 plus 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita kurung dulu. Sama dengan kita selesain 4x turunin gak ada ininya, kuadrat yang sama, 4x tambah min 6x. Ini tandanya kita kasih plus ya guys, plus 4x plus min 6x, jadinya min 10x. 1 plus 3 plus 4. Nah, kenapa plus? Karena yang kita tanya tuh jumlah kertas jadi dari keseluruhan proses, jadinya tandanya plus. Jadi hasilnya 4x min 10x plus 4. Maaf, 4x kuadrat min 10x plus 4. Ini hasilnya.